pemirsa, dampak dari pandemi COVID-19 ini telah melemahkan perekonomian, terutama di Bali. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ima Demendra Astawa, Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Baik Pak, jadi bagaimana Pak dampak dari desa wisata ini terdampak dari pandemi COVID-19 Pak? Terima kasih nih Bali TV datang ingin mendengar keluh kesah daripada desa wisata se-Bali. Dampak COVID ini ketika keputusan pemerintah mengatakan social distance, memutuskan hubungan pesawat atau memutuskan semua jalur udara sehingga membataskan wisatawan tidak bisa turun lagi ke Bali. Ini memberikan dampak tidak hanya yang terdepan dulu, garda depan adalah yang ada di Bali bagian selatan. Ya. Kami di desa wisata adalah bagian terakhir daripada lemparan atau destinasi yang dituju oleh wisatawan. Dampaknya cukup signifikan sekali, di mana begitu dikatakan Bali ditutup, bukan lockdown, para pelaku pariwisata atau penduduk atau warga masyarakat Bali yang ada di Bali bagian selatan berbondong-bondong pulang. Desa wisata sudah tutup, akibat wisatawan sudah tidak datang, tetapi masyarakat warga berduyun-duyun pulang ke kampung. Tentu ini menjadi fenomena juga, mengingat kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di Pulau Bali terkait dengan peristiwa di tahun 91 yang agak tarik berpanjang, karena ini ada harus pemikiran dari pemerintah daerah maupun daerah pusat. Jangan Bali sebagai penghasil devisa terbesar dari pariwisata untuk Indonesia tidak hanya sebagai perasaan saja. Penikmatnya di pusat, penikmatnya adalah investor, sedangkan masyarakat Bali sebagai objek saja. 91 terjadi perang teluk antara perang Irak dan Iran. Penerbangan dari Eropa sudah mengalami penutupan, sehingga masyarakat Bali banyak berduyun-duyun pulang. Peristiwa yang kedua adalah yang tidak kalah dahsyatnya bom Bali pertama. Dalam waktu singkat, Bali tutup atas ketidaknyamanan dan keamanan yang dirasakan masyarakat. Wisatawan yang menginap, baik yang sudah repeater maupun sudah stay di sini, harus berduyun-duyun pulang. Dalam beberapa hari Bali itu quiet, sepi, dan warga juga balik ke kampung. Demikian juga ketika COVID ini terjadi, wisatawan sudah pada pulang, pembatasan terjadi, dan desa wisata pun mengalami. Sebenarnya dampak dari ini di desa wisata boleh dikatakan yang hidup dari pertanian, mereka akan masih tetap bertahan karena masih ada beberapa sumber kehidupan yang ada di sana. Berbeda dengan teman-teman kita yang di selatan. Ketika terjadi hal ini, mereka harus menanggung hidup mereka. Ada merasa dari dengan ada gempa kemarin, mereka ada sebuah pemikiran baliknya, return dari tourism setelah gempa Lombok dan Gunung Agung. Mereka mengatakan Bali sudah recovery. Mereka berlomba-lomba membangun pariwisata Bali dan kehidupan mereka masing-masing. Tentu di sini membutuhkan finance. Finance-nya berbanyak dari sumber yang mana untuk membangun, ada pembangunan yang dibuat. Tapi begitu COVID yang tidak pernah diketahui kapan juntrungannya mendadak, negara memutuskan karena dunia mengatakan ini musibah dunia, dan dipilihlah untuk menutup, dan salah satu dipilih untuk Indonesia dengan banyak keanekaragaman yang dilakukan oleh setiap pemerintahan yang ada di provinsi masing-masing. Dan boleh dikatakan Bali cukup berhasil ya di dalam pengelolaan COVID ini, karena salah satu peran desa adat dan kesadaran masyarakat terhadap COVID. Baik Pak, jadi kan pariwisata ini sebenarnya bisa diandalkan nggak Pak terjadinya dari beberapa kejadian yang sudah terjadi yang menimpa Bali sendiri, walaupun banyak juga dampak yang lain. Artinya pariwisata ini masih tetap bisa diandalkan di tengah wabah dan musibah. Sebenarnya ini pariwisata ini adalah berkah daripada yang telah diwariskan dari luar kita. Ini berkahnya adalah bonus.
di mana sumber kehidupan orang Bali adalah air, hulunya air. Ketika air itu bisa dijaga, di mana seorang resi yang luar biasa membuat tatanan pengairan yang mengatur air dari gunung diturunkan ke bawah dengan sistem subaknya, sehingga tanah Bali itu subur karena pengaturan air yang merata. Hidup masyarakat Bali boleh dengan gemah lipah loh jinawi. Dan ini sudah disampaikan oleh pengunjung dunia dari tahun abad ke-18 sampai sekarang. The Last Paradise. Karena kekuatan budayanya. Dari subak timbullah budaya. Budaya apa? Dari pertanian. Pertanianlah yang menghidupkan budaya Bali. Sebagai rasa baktinya orang Bali kepada Sang Pencipta, orang Bali melakukan upakara. Setiap aktivitas yang dilakukan. Makanya kalau wisatawan datang ke Bali mengatakan colorful ceremony. Kita di Bali tidak membutuhkan karnival atau karnaval yang dilakukan karena hampir setiap hari ada karnaval. Dari upacara yang dilakukan. Ada upacara di desa A, ada upacara di desa B, ditambah lagi upacara yang terkait dengan purnama, film, dan selanjutnya. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh leluhur kita ini, orang pelaku pariwisata ini cuma panen. Panennya apa? Alam sudah menyediakan. Ketika orang mengatakan Pantai Putih dengan ombaknya bagus, cukup ke Kuta karena kita tidak perlu bikin pabrik. Setuju? Ketika mereka berkunjung ke suatu tempat khususnya ke Bali, mereka cari budayanya. Tapi untuk tamu itu merasa jenuh dan nyaman, dibentuklah sebuah industri, yaitu penambahan seperti hotel, restoran dan sebagainya. Sehingga tersusutlah lahan-lahan dari pertanian. Jadi masyarakat Bali terlalu nyaman menikmati pariwisata itu sendiri dan melupakan daripada pertanian itu sendiri. Artinya bagaimanapun dengan kondisi ini, masyarakat Bali hampir setiap kejadian mereka pulang ke kampung untuk menjadi petani. Nah, tapi begitu tourism balik, mereka akan balik lagi karena tourism itu memberikan suatu asas manfaat yang luar biasa. Nah, bagaimana memikirannya? Ya tetap pariwisata dibangun, tapi pariwisata yang berkualitas. Kita tidak memilih pariwisata dengan kebutuhan massal. Yang berkualitas dari sisi apa? Dari produk yang ditawarkan Bali. Dengan keterbatasan Bali. Terbatasan terhadap lahan, ya, keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia Bali. Tetapi ketika kita bisa mampu dengan mengangkat quality tourism dengan budaya, dengan bernapaskan budaya Bali, ada sisipan ekologi dan saintis kehidupan orang Bali. Wisatawan yang akan datang di sini tidak hanya leisure, tapi mereka akan belajar bagaimana budaya Bali. Seperti tahun 80-an atau 70-an, wisatawan datang ke Bali, khususnya ke Ubud, mereka belajar nari dan mereka stay longer. Dan terjadilah hubungan interaktif yang luar biasa antara masyarakat desa, khususnya yang ada di Ubud waktu itu, di homestay, dan menjadilah keluarga. Mohon maaf dalam kata, Bapak Wayan, Nang Wayan, Haji Gusti, Ida, siapapun masyarakat Bali mempunyai hubungan baik waktu itu dengan wisatawan. Dan mereka mempunyai hubungan kekeluargaan. Sehingga banyak wisatawan akan datang berkali-kali dan menceritakan Bali. Sehingga tidak salah Bali menjadi destinasi favorit di Indonesia dan Bali. Dan internasional seperti itu. Kemudian perhatian terhadap pelaku pariwisata di Bali ini seperti apa, Pak? Sebenarnya beberapa hotel-hotel, chain hotel, sebelumnya sudah memikirkan, termasuk pemerintah ya, dari TDC, sudah melakukan pemerhatian terhadap bagaimana budaya Bali. Menjaga Bali itu dari desa tentu ada sebuah kebijakan dari pemerintah. Tidak lepas dalam membentuk yang disebut dengan community based tourism, di mana masyarakat sebagai subjek daripada pengusaha itu sendiri. Didukung dengan keputusan pemerintah membentuk desa wisata dan didukung oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan SK desa wisata. Tentu dengan harapan di mana desa tersebut mampu membangkitkan ekonominya, sehingga masyarakat tidak lagi pergi ke kota untuk mencari kehidupan baru. Didukung juga ada perda baru, ada undang-undang desa adat, di mana kekuatan desa adat bisa mengatur ekonomi ke depannya, sehingga ekonomi di desa itu akan tambah kuat. Itu harapan dari Gubernur Bali,
yang disampaikan oleh Pak Koster. Saya terima kasih Pak Koster. Desa adat diperkuat di dalam ekonominya, gitu Pak. Kemudian Pak, bagaimana strategi ke depan Pak? Jadi pandemi COVID ini kan luar biasa dampak dan ininya Pak ya. Jadi bagaimana strategi yang bisa disampaikan Pak? Kalau strategi yang pertama, Ya. kita akan mengambil alih dua. Satu langkah yaitu saat pandemik ini sedang terjadi. Kami berharap atau mengimbau semua desa wisata sudah mengikuti aturan daripada protap bagaimana penanganan COVID dengan menggunakan masker, terus kita menggunakan hand sanitizer dan beberapa kegiatan dilakukan. Hampir setiap desa makin semua sudah ada yang menjaga terkait menjaga desanya untuk mengurangi pandemik daripada COVID ini. Itu yang dilakukan desa. Terus kedua, dari pemerintah khususnya dari bantuan dana desa, pemerintah sudah mulai mengucurkan BLT dengan memberikan dana sebesar 600.000 per kakak miskin dengan kriteria, kalau tidak salah 14 kriteria, cukup berat sebenarnya, yang disebut dengan masyarakat miskin. Niki akan terjadi sebuah simpang siur data juga yang saya dengar, di mana yang dikatakan masyarakat desa miskin yang mana. Ternyata data miskin yang muncul di bulan April adalah semua orang Bali miskin sekarang, karena begitu semua masyarakat Bali sudah tidak bekerja lagi. Nah, ini mudah-mudahan dari anggaran yang diberikan bisa membantu kegiatan daripada kelangsungan ekonomi masyarakat desa. Nah, BLT ini adalah membangun ekonomi masyarakat desa itu sendiri untuk jangka pendek selama 3 bulan, yaitu di start dari Mei, Juni sampai Juli. Itu dari keputusan Presiden itu sendiri. Kedua, dari ini ada pemikiran, kalau saya melihat dalam fase begini, apalagi ada peningkatan status sekarang untuk Bali yang dipilih oleh Badung dan Denpasar, ada PMK kalau salah ya, di mana pembatasan jalur masuknya warga satu daerah ke daerah lain, dengan harapan Bali menjadi contoh bebas pandemik COVID ini di bulan akhir Mei kalau nggak salah pemikirannya, atau di bulan Juli atau Juni ini. Kami sangat bersyukur karena ini tidak lepas kesiapan masyarakat Bali atau kepedulian masyarakat Bali terhadap kehidupan yang mengikuti aturan-aturan yang dilakukan pemerintah. Artinya suksesnya aturan pemerintah adalah ketaatan warganya. Kami dari desa wisata tentu mengikuti aturan pemerintah. Walaupun kami di jalur hijau, Bu ya. Jalur hijau, sebenarnya jalur hijau itu punya kebebasan untuk melakukan kegiatan. Kalau petani nak dikasih bekerja nanti susah juga. Ya. Disinilah karena jalur hijau di barang tentu pemerintah memberikan kesempatan untuk petani tetap bertani, berdagang dan semuanya. Dan di sini pembatasan jumlah masuk. Dengan ada kedatangan PMI seperti sekarang ini, kita cukup bersyukur. Warga siap menerima. Itu masih semutan kita. Ya bagaimanapun semutan kita harus dijaga, dilindungi. Jangan hanya ketika mereka menghasilkan, mereka diposisikan bagus, tetapi dalam kondisi ini mereka menjadi pesakit. Demikian juga dari teman-teman PMI harus menyadarkan diri. Anda datang tidak hanya membawa gembira, tapi Anda juga membawa sebuah pandemik dari COVID ini. Kita tidak pernah tahu melekat pada di antara saya atau Anda. Ya. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Dan kedua langkahnya adalah dari pasca COVID. Pasca COVID ini sangat penting sebenarnya. Bagaimana merecovery Bali? Ini saya berharap ini semuanya ada kebijakannya. Kalau kami dari pelaku desa wisata kan sangat kecil sekali kekuatannya. Ini adalah peran daripada pemimpin tertinggi. Satu, anggap penguasa daerah dari gubernur, bupati atau wali kota dan jajarannya memikirkan bagaimana merecovery Bali. Dalam bahasa yang bisa saya sampaikan kembali. Artinya mengingat apa jalur leluhur kita. Kembali ini adalah mengenang, bukan mengenang. Ayo kita bangkitkan menjaga Ulu Bali. Ulu Bali adalah danau. Danaunya ada di 2 kabupaten. Mohon maaf, ada 3 kabupaten. Bangli, Tabanan, dan Buleleng. Itu yang mengalirkan kehidupan masyarakat Bali. Seperti saya sebutkan tadi, air itu dialirkan. Kalau tidak datang waktu itu seorang resi yang namanya beliau Markandia, beliau tidak mungkin mampu memberikan
kehidupan seperti sekarang ini, air pasti akan terbuang langsung. Karena jarak antara Bali dengan antara pusat air ke laut itu membutuhkan waktu tidak sampai 1 jam sudah habis. Tapi oleh Resi Markandeya, beliau membuat pengaturan air sehingga air merata masuk ke semua tempat dan terjadilah kesuburan. Nah, ini kami berharap dengan segala keterbatasan lahan, keterbatasan teknologi, ayo bersama-sama membangkitkan kembali pertanian menjadi kekuatan pangan Bali, sehingga ketika terjadi seperti sekarang ini, hanya pertanian yang mampu memberikan kehidupan masyarakat Bali. Pariwisata dipilih adalah pariwisata yang berkualitas, menjaga budaya, di mana di dalam ini kami berharap peran serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Pemerintah berharap membangun pertanian, tetapi di dalam pertanian ada masalah yang cukup besar, yaitu masalah lahan yang sudah mulai terbatas, keterbatasan fungsi air akibat pengembangan pariwisata yang begitu besar dan masif. Ketiga, ada keinginan masyarakat Bali yang ingin cepat dengan menjual tanah. Ya, ada calo-calo pusat yang melakukan gerakan bagaimana ingin menguasai tanah Bali. Karena tanah Bali ini luar biasa sekali. Dibeli sedikit, hasilnya luar biasa sekali. Nah, disinilah peran pemerintah ketika memikirkan pertanian, mulai dari pembibitan, bibit apa yang ditanam. Dulu leluhur kita, kalau nanam padi sudah punya bibit sendiri. Mau nanam jagung, bibitnya punya sendiri jagung. Mau nanam apapun punya bibit. Mereka taruh biasanya di atas, kalau orang Bali bilang, pungut pohon. Artinya di dapur semua ada. Jadi pada season apa mereka tinggal metik. Tetapi petani Bali sekarang ini, setiap mau tanam perginya ke toko. Jadi petani Bali adalah konsumen pertanian. Padahal mereka harus menjadi produser. Dan di sini harus diputus. Bagaimana pemerintah membangkitkan masyarakat agar mampu membuat bibit-bibit bagus. Kedua, ada pembekalan terkait keahlian bertani. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah pasca panen. Mungkin ini berita yang menarik ini kalau pasca panen. Setiap asal panen di Bali, yang namanya panen jeruk di Bangli atau di Batur, pada season tertentu, jeruk itu harganya jatuh. Murah sekali. Siapa yang mau bertani? Dan disinilah peran pemerintah terkait dengan pasca panen. Apa itu? Satu, pemerintah mau menjaga, pemerintah maupun industri menjadikan anak angkat. Jadi hotel-hotel kita ikat untuk menjadi anak angkat daripada pertanian di desa. Jadi dia satu, membeli barang di desa, membina barang di desa. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, mereka membuka lapangan pekerjaan secara tidak langsung. Itu bagian daripada penghargaan yang didapati nanti pada semua wisata hotel-hotel yang disebut dengan hotel-hotel berbasis sustainable atau berkelanjutan hidup. Ketiga, yang keempat tak kalah pentingnya adalah industri mendapatkan kebutuhan yang dia diinginkan. Ada yang disebut ya mutualisme, simbiosis. Kelima, dengan program ini artinya habislah kebutuhan habislah hasil panen yang diterap oleh pasar. Artinya ekonomi berputar dengan cukup baik. Melalui undang-undang Perda Desa, ada ekonomi di desa ini menjadi momentum. Covid ini pembelajaran buat kita. Peduli dengan Ibu Pertiwi, peduli dengan ukuran-ukuran leluhur kita, bahwanya kita bersama-sama membangun Bali. Nah, ini peran pemerintah, peran industri ketika membangun pertanian dengan pariwisata. Ini yang disebut dengan bersinergi. Tidak mesti orang Bali jangan diujuk-ujuk ajak berjadi pariwisata. Tapi diujuk-ujuklah mereka jadi petani. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Mendro, terima kasih ya informasinya. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.
Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Pak Imadi Mendra Astawa, Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali. Saya Dewi Yunairi, sampai jumpa.